Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kita hormati bersama Dr. M. Nurul Humaidi selaku narasumber kita pada sore hari ini. Yang tadi dijelaskan, beliau ini ketua MUI sekaligus ketua PDM Malang. Di hadirnya beliau melalui diskusi yang cukup lama, majelis taktik ya. Alhamdulillah beliau bisa hadir di tengah-tengah kita. Ini semua nikmat dari Allah. Kemudian ayahanda yang kami hormati Ustaz Putra Andes dari MAG, dari wakil ketua yang membidangi taktik PDN Kota Surabaya, serta teman-teman dari majelis taktik yang saya hormati. Juga sudah hadir Ketua KMM, Ketua Divisi Dakwah Digital Mas Roni, kemudian Ketua Divisi Kemasjidan Abah Soleh di belakang, kemudian Ketua MPDPI belum hadir, ada Ketua FKMN Bapak Haji Mariono, dan Bapak sekalian yang saya hormati Ketua Majelis Taklim 3 cabang dan Ketua Takmir Masjid Muhammadiyah Surabaya. Pertama kita bersyukur sore hari ini bisa hadir tanpa hambatan, tanpa halangan, lancar dan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga langkah kita di majelis ini tercatat sebagai amal saleh. Kedua, salawat dan salam kita hadirkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, tauladan dan kepemimpinan untuk para nabi dan tidak ada nabi yang setelah nabi beliau. Bapak-bapak yang saya hormati, kami sampaikan bahwasanya acara sore hari ini adalah untuk menjawab keresahan umat dan menjawab keresahan takmir. Jadi beberapa kejadian sebenarnya kan kita ini kan belajar untuk konsisten antara apa yang diputuskan dan ditetapkan untuk kita lalui bersama. Apa yang sudah kita sampaikan harus sama dengan apa yang kita komitmenkan. Waktu rakor kemarin di Trawas kita sudah sepakat, bahkan akan muncul di badan maklumat. Tadi malam sudah kami sampaikan kepada ayahanda tentang maklumat itu, dan insya Allah segera dikeluarkan maklumat itu terkait dengan Masjid Muhammadiyah wajib menggunakan mubalik Muhammadiyah, bukan mubalik yang berafiliasi ke Muhammadiyah ya, atau mubalik yang salafi gitu ya. Itu pun ketika kami sampaikan, ada yang nyangga, Ustadz salafi itu ada dua, ada yang salafi garis keras itu kelahiran daerah Yaman gitu ya. Enggak tahu kenapa ya. Salafi yang lembut gitu ya, yang baik kan lembut itu dari itu. Itu yang tidak menentang Muhammadiyah, itu luar Madinah. Saya kok ada salafi ada dua itu barusan. Jadi Bapak sekalian, ini kan Masjid Muhammadiyah. Jadi kita mendapat amanah di pundak ini, ya kita mengelola masjid bersyariatan sesuai dengan prinsip dan aturan Muhammadiyah. Nanti untuk lebih detailnya, insya Allah para sumber kita akan menjelaskan. Mohon hari ini harus clear, tidak boleh jabri lagi ya. Saya tidak mau menerima jabri. Ustaz ini pripun, Ustaz ini bagaimana ya. Bahkan ada polemik antara masjid dengan ranting, antara takmir dengan jamaah. Itu ada polemik itu. Ada cabang yang nggak dihargai oleh takmirnya, cabang nggak dihargai oleh takmir. Ini kan aneh ini. Coba mohon izin bisa katakan yang SK takmirnya masih hidup dan di SK takmir daerah bisa katakan ada berapa orang? Ada berapa orang yang SK takmirnya masih hidup? Ustaz Jibril masih hidup ya? 1, 2, 3, 4, 5. Pendekar ya? 6, 7 aja. Dari 160 takmir masjid, 7 orang yang hadir ini masih hidup SK-nya. Berarti yang lain SK-nya kemana? Mati juri. Ya kan? Mati juri. Sampai mohon maaf bapak-bapak sekalian,
Jadi mohon Bapak sekalian, kami dari Majelis Tabligh yang pertama mohon nanti SK-nya yang habis segera mengajukan. Ya bisa musjah dulu musyawarah jamaah, kemudian muncul 2 atau 3 kandidat. Ingat harus sudah ber-NPM, bukan proses ya. Kalaupun tidak ada dan memang harus paksa mau diajukan, tulis NPM-nya masih memproses. Diajukan kemana? Ke Majelis Tabligh tingkat cabang. Majelis Tabligh tingkat cabang mengajukan ke Majelis Tabligh tingkat daerah untuk diadakan fit and proper test. Enggak sulit ya soalnya loh. Hanya melewati 4 meja saja kok. Enggak sulit. Ya, boleh jenengan yang kami undang, boleh jenengan yang mengundang kami, boleh. Ya, boleh. Silakan segera. Karena ini mohon izin Bapak sekalian, setelah ini kami mohon izin karena ini amanah melekat pada kami gitu. Kalau kami tidak amanah, apa yang mau safari? Sanggup enggak nyetor tablet gitu. Sanggup enggak rambut Masjid Muhammadiyah Surabaya? Ribut saya jawabnya gitu. Jadi mohon maaf kalau ada tablet masjid yang tersinggung dengan WA saya, tablet masjid yang tersinggung dengan mungkin ketegasan saya, mohon maaf sekali. Itu bukan saya, itu ketua tablet, bukan saya. Bukan yang safari ya. Bukan, itu ketua tablet gitu yang jawab itu. Jadi mohon izin Bapak sekalian, amanah ada di benak panjenengan. Tolong kondisikan. Karena apa? Hadirnya salaf ini sungguh Pak. Ini ada hikmahnya. Ustaz Adi Hidayat mengeluarkan tentang hukum musik itu ada hikmahnya. Akhirnya kita tahu di wong Muhammadiyah sing Muhammadiyah ideologi beneran, di sing Musa, bukan waktu saya Muhammadiyah Salafi, di sing Munuh Muhammadiyah NU gitu ya. Karena muncul ada, mohon maaf, ada satu balik itu skala nasional suka mengkritisi Ustaz Adi Hidayat live itu kadang vulgar. Dan itu kontennya luar biasa. Kemarin waktu Rakernas bisa disinggung ya, daerah Kemil ya, disinggung kemarin di wilayah. Dan orang Muhammadiyah dan balik Muhammadiyah ini kan ironi bagi kita semua. Jadi mohon izin Bapak sekalian, sebutkan aja namanya biar kenal ya. Musiman. ada di YouTube, ada di YouTube dan ada di grup nasional, ada saya punya nasionalnya. Ini sifat dari kebijakan. Dan Mubalek itu ada lagi lucu. Mubalek mau dia tahu dia itu banyak yang menjegal. Artinya apa? Dia itu NU juga bukan NU, Muhammadiyah juga bukan Muhammadiyah, tapi dipakai masjid Muhammadiyah. Akhirnya mau ngurus NBN. Ini nggak 1-2. Saya tanya, ngapunten Pak Takmir, ini apa Mubalek Muhammadiyah? Kirangan biasa, tolong tanyakan NBM-nya. Belum punya Ustaz. Beberapa pekan kemudian baru nyampaikan, alhamdulillah beliau sudah punya NBM. Nah ini bukan masalah apa, kita ini lagi bina jamaah. Akhirnya muncul RSD sing akidah misalkan ya, akidahnya belum cakep, tiba-tiba diajari kristenisasi. Kan belum waktunya gitu ya. Kristologi ya Mas. Kristologi yang Kristologi yang di Kristen gitu ya. Nah, itu. Jadi mohon izin Bapak sekalian, jadi ayo kita komitmen ya. Nanti komitmennya sama Ayah dan Suwadi aja ya. Kalau saya kan masih muda. Kalau Ayah dan Suwadi yang ngomong kan jenengan nanti gak ngengkel gitu ya. Yang kedua, tadi masalah ketakmiran. Yang kedua, mohon jadwal kajian, jadwal khotib Jumat tolong dipastikan orang Muhammadiyah. Apakah orang Muhammadiyah itu harus ber-NBM? Harus. Apakah NBM menjamin orang itu Muhammadiyah? Belum tentu. NBM saja tidak menjamin orang itu Muhammadiyah. Makanya saya kadang ngomong sama personal, antum adalah orang tabligh Mubalek Muhammadiyah. Pola pikir kan mengarah ke salah, dan itu jangan disampaikan ke jamaah. Kalau untuk diri sendiri tidak apa-apa, tapi kalau untuk ke jamaah sebaiknya apa? Dihindari. Ini berbahaya. Ada
Ustaz, mohon maaf, sholatnya Ustaz ini dengan sholatnya Ustaz ini kok beda ya? Masalah sholat aja, yang nampak belum kepikiran. Kemudian instruksi safari subuh, yang sudah ada safari subuh berapa orang, berapa masjid angkatan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Data di kami ada 20 masjid. Dari 160 masjid mushola masih 20, berarti berapa persen? Ada yang ngomong, Ustaz nggak sanggup bisarohnya, makanya nanti muncul ada kontribusi. Kalau ada kontribusi itu nanti bantu masjid mushola yang tidak sanggup untuk memberikan bisaroh atau transportasi. Kemudian bahwa sekalian yang saya hormati, ini nanti ada dai camp atau dai muda Muhammadiyah, ada sekolah. Ini menjawab problematika zaman. Ini kalau nggak kita siapkan kader atau bibit dari sekarang, nanti pembalik Muhammadiyah itu debat sama Salafi nanti. Saya kadang berpikir gini, Salafi kan mirip-mirip sama Muhammadiyah. Kenapa dakwanya nggak ke NU? Kan memberantas TBC. Kenapa nggak kayak itu saja gitu loh? Ini kalau sampai diusir loh. Kalau kata seperti kenapa kok recoki Muhammadiyah gitu? Kalau ingin ke Muhammadiyah ya patuh dan taat, tunduk serta patuh pada aturan persyarikatan. Jadi dari Bapak sekalian, nanti kalau disiapkan kadernya, usia minimal 16 tahun, maksimal 25 tahun. Insya Allah nanti kita campkan dulu, kita kemahkan dulu keluar kota. Setelah itu setiap 1 pekan sekali mengikuti perkuliahan. Kemudian tanggal 9 Juni itu ada diklat dakwah digital. Beliau ini penanggung jawabnya. Kirim anak muda yang komitmen untuk menviralkan, mensyiarkan agenda dakwah masjid panjenengan. Entah itu lewat berita, entah itu lewat YouTube, entah itu lewat medsos yang lain. Nah, kemudian yang terakhir, Bapak-bapak sekalian, sebentar lagi kita akan launching buku kurikulum TPA. Nah, insya Allah yang belum punya TPA segera membentuk TPA. Yang punya TPA angkat tangan. Tuh, Siti pengen tuh Ustaz. Ini Ustaz yang punya TPA. Mau jaluk kader Muhammadiyah urip lho. Niki lho Pak Ustaz panjenengan ningali. Yang punya TPA angkat tangan. Lho ngeten lho Ustaz. Nah itu bisa itu enggak itu? Itu siji satu masjid satu lho ya. Satu masjid satu ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 bersama dengan safari subuh. Ngono jaluk kan Muhammadiyah itu hebat-hebat kondi coba. Wal tandur nafsu maqat dan nafsu. Hendaknya secara pribadi memperhatikan apa yang dikerjakan hari ini itu Alison. Saya pikir itu juga ada e-book nanti kita sosialisasikan. Nasrul minallah wa fatul qarib wa basyirul